Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Fatanul Haq dari kelas 3 PTK 1 Institut Teknologi Mitra Agama akan menjelaskan tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, hakikat dan arti pengertian hukum bagi warga negara. Satu, pengertian dan ruang lingkup hukum. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah-perintah dan larang-larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa. Unsur-unsur dan ciri-ciri hukum, yaitu peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa. Dan yang keempat adalah sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Ciri-ciri hukum yaitu yang pertama adanya perintah dan atau larangan. Yang kedua, yaitu perintah dan atau larangan itu harus ditaati setiap orang. Tujuan hukum secara umum untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Yang kedua, untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Yang ketiga yaitu untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Tujuan hukum secara khusus atau pokok. Tujuan hukum secara khusus adalah terpelihara dan terjaminnya kepastian dan ketertiban. Menurut Mokhtar Kusuma Maja, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan. Namun, keadilan itu sering dipahami secara berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Pembagian jenis secara hukum. Yang pertama, hukum menurut sumbernya. Yang kedua, hukum menurut tempat berlakunya. Yang ketiga, hukum menurut waktu berlakunya. Yang keempat, hukum menurut bentuknya. Yang kelima, hukum menurut isinya. Yang keenam, hukum menurut cara mempertahankannya. Yang ketujuh, hukum menurut sifatnya. Yang kedelapan, hukum menurut wujudnya. Pertama kita akan bahas yaitu hukum menurut sumbernya. Yang pertama, undang-undang yaitu hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kebiasaan yaitu hukum yang dituangkan dalam kebiasaan suatu masyarakat atau adat kebiasaan. Yang ketiga, traktat yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara. Yang keempat, jurisprudensi yaitu hukum yang bersumber dari hasil putusan-putusan hakim. Yang kelima, doktrin yaitu hukum yang bersumber dari pendapat para ahli. Dua, hukum menurut tempat berlakunya. Satu, hukum nasional yaitu hukum yang berlaku di dalam wilayah suatu negara. Yang kedua, hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam hubungan internasional. Yang ketiga, hukum regional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara satu dengan negara lain dalam satu kawasan. Yang ketiga, hukum menurut waktu berlakunya. Satu, ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi satu masyarakat tertentu dalam satu daerah. Yang kedua yaitu ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan dapat berlaku di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu ius naturale atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini berlaku untuk siapapun di seluruh dunia dan mengenal batas waktu. Yang keempat yaitu hukum menurut bentuknya. Satu, hukum menurut bentuknya terdiri hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Yang pertama adalah hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Yang kedua yaitu hukum tak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan dalam masyarakat, tetapi tidak tertulis atau disebut hukum kebiasaan. Yang kelima, hukum menurut isinya. Hukum menurut isinya yaitu satu, hukum privat atau hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan, misal hukum perdata, hukum waris, hukum dagang, hukum perseorangan, hukum keluarga, dan hukum kekayaan. Yang kedua yaitu hukum publik. Hukum publik atau hukum negara, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan atau warga negara. Pembagian hukum publik. Hukum publik terdiri dari satu, hukum tata negara, dua, hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara, yang ketiga yaitu hukum pidana, yang keempat yaitu hukum internasional. Hukum tata negara. Hukum tata negara.
yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapannya satu sama lain, dan hubungan antara negara pemerintah pusat dengan bagian-bagian negara atau daerah-daerah swantara. Hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara. Hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan, yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas, hak dan kewajiban dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara. Ada yaitu hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya, serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan. Hukum internasional. Hukum internasional yang terdiri dari hukum perdata internasional dan hukum publik internasional. Yang pertama yaitu hukum perdata internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu bangsa dengan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional. Yang kedua yaitu hukum publik internasional atau hukum antar negara, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara-negara yang lain dalam hubungan internasional. Yang keenam, hukum menurut cara mempertahankannya. Satu, hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Contoh hukum material, yaitu hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan lainnya. Yang kedua yaitu hukum formal, yaitu hukum yang mengatur cara-cara melaksanakan hukum material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara mengajukan, menyelesaikan, mempertahankan perkara di muka pengadilan dan bagaimana cara hakim mengambil keputusan. Contoh hukum acara pidana dan hukum acara perdata. 7. Hukum menurut sifatnya. 1. Hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Yang kedua yaitu hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat mengesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Umumnya, hukum ini berkaitan dengan perkara perdata. 8. Hukum menurut wujudnya. 1. Hukum objektif yaitu hukum alam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan. Yang kedua yaitu hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. Arti penting hukum bagi warga negara. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan perlindungan hukum dari semua kepentingan. Yang kedua, untuk mendapatkan keadilan. Yang ketiga, untuk mendapatkan rasa aman. Yang keempat, untuk mendapatkan ketertiban dan keteraturan warga negara. Menurut pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Sekian penjelasan saya tentang norma-norma dan hukum negara. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.